Baiklah, sudah pukul 8.15. Saya rasa kalau udah jam segini, udah nggak ada lagi yang membuka-buka grup itu. Nanti kalaupun ada, nanti tetap akan Miss terima masuk ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi kita sebelumnya ya. Apa materi kita sebelumnya kalau memang betul-betul dipelajari? Yuk, cuma sebutkan aja judulnya kemarin apa. Ayo, nyalakan dulu audionya. Siapa yang bisa jawab? Apa materi kita sebelumnya? Passive voice, Miss. Iya. Kalimat pasif. Ya, terima kasih Liska. Liska tadi yang jawab ya, yaitu kalimat pasif. Kalau biasanya kan kalau kita ngomong, kalau misalnya kita bicara, kata kerja kita itu kata kerjanya biasanya kata kerja apa? Ada yang bisa jawab? Kata kerja yang kita gunakan sehari-hari itu biasanya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Masih bahasa Indonesia ya, belum bahasa Inggris anak ya. Apa itu biasanya? Rio, mana Rio? Baik, tidak ada jawaban. Biasanya kalau dalam sehari-hari kan kalau kita bicara contoh, saya mencuci piring. Miss mau tanya, yang mana subjeknya Desbon? Contoh Miss bilang, saya mencuci piring. Yang mana subjeknya Desbon? Yang mana Desbon? Tutup kamera langsung. Subjek loh yang Miss tanya. Masih subjek, tahu kan semuanya subjek itu apa kan? Pelaku. Iya. Yang mana subjeknya? Ayo yang bisa jawab. Desbon langsung sembunyi dia. Iya, silahkan Mirzi. Subjeknya saya. Iya, saya. Objeknya berarti sebaliknya kan? Berarti objeknya adalah piring. Piring. Iya, saya mencuci piring. Jadi itu kalimat aktif. Kita fokus kepada siapa yang melakukan, yaitu siapa? Saya. Tapi kalau kalimat pasif itu kita lebih fokus kepada apa yang di. Makanya di pasif itu kalimatnya diganti menjadi di. Berarti apa? Piring dicuci saya. Bagaimana jadinya yang benar? Apakah benar piring dicuci saya kan jadinya pakai di kan? Dicuci oleh saya. Iya, ditambahkan kata oleh supaya bisa dia menjadi kalimat pasif, ditambahkan dia dengan kata oleh, berarti menjadi piring dicuci oleh saya. Baik, sebentar. Miss buka dulu share screen sebentar. Apakah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Miss. Iya, berikan respon ya, biar tahu Miss ini masih ada orang apa enggak. Baik, kan ini tadi Miss bilang, contoh seperti ini kan. Baik, kalau ini kan contoh. Kan tadi saya bilang bahwa kalau kalimat aktif itu kan contoh ini. Saya membaca buku. Yang mana Miss ininya subjeknya? Maka subjek itu artinya adalah pelakunya. Siapa yang membawa? Ini saya membawa buku. Maka yang menjadi subjek adalah saya. Tapi kalau misalkan kita mau pasifkan dia, lihat yang mana objeknya. Objeklah menjadi pelaku. Tetapi dengan syarat kata kerjanya itu diubah menjadi di gitu kan. Maka bukunya ini kita letakkan di awal, kemudian membawa diubah menjadi dibawa. Tapi bukan buku dibawa saya, tapi tambahkan kata oleh. Itulah ciri-ciri dari kalimat pasif. Kemudian di sini kan ada kata saya di awal. Kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Inggris kan dia apa? Apa saya itu? I. Iya, I. Tapi kalau misalnya kita ubah ke objek berarti I menjadi apa? Ini. Me. Iya, oke. Miss tutup itu ya. She, kira-kira kalau kita ubah menjadi objek, maka jadi apa? Her. Kalau misalnya they, kita ubah menjadi objek, jadi apa? Them. Oke, thank you. Baik, terima kasih Mirzi.
Nah, sekarang kita coba yang bahasa Inggrisnya. Sebenarnya udah ada di video sebelumnya. Miss yakin sebenarnya pembelajaran itu lebih sampainya sebenarnya Miss kirim video aja. Tapi Miss nggak yakin kalau Miss kirim video aja dipelajari atau tidak. Betul atau enggak? Tepat sekali. Iya, kalau Zoom kan sebenarnya kita nggak ngerti-ngerti kali. Cuman nggak tahu kenapa, karena ada kawan-kawan kita jadi pengen gitu ikut gitu kan. Betul nggak itu? Karena Miss pun kayak gitu ya. Kalau misalnya cuma dikirim videonya mungkin sama dosen Miss, contoh Miss kuliah contoh ya kan, pasti Miss malas buka videonya. Cuman kalau misalnya rame-rame di Zoom, sebenarnya Miss pun nggak ngertinya. Cuman kayaknya enak aja lah ada kawan-kawan gitu ya. Baiklah, meskipun saya nggak yakin bahwa Mirzi kangen ke sekolah. Udah malas ya kan. Akanlah, Miss. Allah, bohong. Baik ya, kita sambung lagi. I bring book, contohnya I bring book. So I want to ask you, where is the object? Book. Baik, jadi tadi kan Miss bilang, contoh I di subjek menjadi objek kan jadi me gitu kan. Tapi kalau dia berupa nama, contoh book, my parents, atau mungkin the coffee, itu contoh dipindah ke subjek atau dipindah ke objek, dia tidak berubah ya. Jadi yang berubah itu hanya bagian dari I, you, they, we, she, he, it, dan me, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya book dia, jangan diubah jadi it, nggak usah sepanggaron. Tetap aja bikin namanya book. Gitu kan. Maka Miss tanya, buku itu jumlahnya berapa? Nggak terhitung. Masa nggak terhitung Satu. buku? Satu. Satu. Dari mana kita tahu satu, Liska? Nggak Nggak pakai ada S, S-nya. Iya, Nggak ada S-nya. Kalau misalnya book sekian tadi, berarti dia apa kan? Lebih dari satu gitu kan? Tapi ini kan book, Air iya. lah, Miss. Basah. Kan ini book aja, nak. Book aja. Berarti dia bendanya satu atau tunggal kita katakan. Kalau dia tunggal, kalau kita mau bikin pasif, di depannya harus ada to be. To be dalam present itu apa aja? Is MR. Baik, terima kasih. Is MR. Kalau dia bendanya ganjil, maka gunakan R. Is. Kalau dia tunggal, sorry ya. Kalau tunggal, ganjil Miss bilang tadi. Miss ulangi ya. Kalau dia bendanya tunggal, maka kita pakai to be apa? M. Is. Mirzi. Udah. Kalau bendanya jamak atau lebih dari satu, maka to be-nya adalah R. R. Yang pakai M siapa? Saya. Ya udah. I. Kenapa tiba-tiba jadi si buku yang pakai M? Ingat ya, pernah Miss bilang kayaknya, yang istimewa itu adalah I sama you, aku dan kamu. Iya, aku dan kamu itu istimewa. I pakai M. Padahal dia hanya satu, harusnya pakai is. You juga satu kan? Tapi kenapa nggak pakai is? Ya karena istimewa. Kenapa dia pakai R kan gitu kan? You pakai R kan? Kenapa? Karena aku dan kamu adalah salah dua, Miss katakan. Salah dua subjek yang istimewa. Udah, kemudian di sini ada kata bring. Jadi di depan to be itu harus ada kata kerja ke berapa? 3. Iya. Cuma Siska yang belajarin atau kayak mana ini? Atau lupa? Iya, kata kerja ketiga. Udah, coba diperhatikan. Ini besar nggak tulisannya di tempat kalian? Kalau misalnya Miss ngetik. Besar nggak? Nampak? Ini. Nampak, Miss. Nampak ya? Baik. Kalau tahu nggak bahwa kalau misalnya kita cara mencari kata kerja itu di kamus di sebelah mana? Tahu kan, ada di kamus kita itu, di mana cara mencarikan kata kerja pertama dan kedua dan ketiga itu? Di mana? Pernahnya kalian buka kamus kalian? Jadi, kalau misalnya mau melihat kata kerja pertama, kedua, dan ketiga, lihatlah di kamus. Ya, di kamus bagian paling tengah. Nanti di situ ada dibikin present, kemudian past, kemudian kata kerja ketiga itu artinya adalah past participle.
Jadi menurut Miss hari ini siapa yang hadir? Mudah-mudahan ini diingat. Ini nanti Miss keluarkan di ujian. Jadi biarlah hanya yang hadir hari ini aja yang tahu. Ingat, kalau dikatakan dia kata kerja ketiga, berarti dia adalah past participle. Jadi yang hadir hari ini boleh sambil dicatat ini. Apa tadi, Ibran, coba baca sekali lagi. Apa kata kerja ketiga itu artinya, Bang? Baca aja. Apa, Ibran? Apa, Miss? Apa, Miss? Kata kerja ketiga itu disebut juga dengan apa? Past participle. Nampak kali nanti anak IP SMA ya kan? Padahal Miss bilang past participle. Kata dia past particle. Past participle ya, Nak ya. Ya, nanti lihat di kamus bagian tengah ya, kata kerja pertama, kedua, ketiga. Jadi kata kerja ketiga itu disebut juga lah dia dengan past participle. Jadi kalau kita mau buat ke pasif, kata kerjanya itu ubah menjadi kata kerja ketiga. Jangan lupa di depan kata kerja ketiga harus ada kata by. Kalau kita mau menyebutkan siapa yang di. Maka kemarin Rizka bertanya, Miss, ini day-nya kenapa nggak diubah jadi them? Kenapa? Karena kita nggak pakai kata by. Kalau nggak ada kata olehnya, ya nggak usah. Contoh, piring ini dicuci. Itu kalimat pasif. Meskipun nggak ada dikasih tahu oleh siapa. Jadi kalimat pasif itu intinya sebuah benda yang diapakan. Itulah artinya pasif. Jadi contoh, kamar ini dibersihkan. Atau mungkin contoh, mobil itu diperbaiki. Gitu dia. Dan lihat, kan ini bring-nya kata kerja keberapa? Kata kerja pertama kan? Jadi contohnya kita ingin ubah dia ke pasif, to be-nya harus is, am, are. Tapi kalau misalkan, ya contoh, mana ya contohnya? Nah ini. Di sini ada kata we needed you yesterday. Miss mau tanya, needed itu kata kerja keberapa? Kedua. Kata kerja kedua ya. Selain dari situ, dari mana kita tahu itu bentuk lampau selain dari needed? Ada kata yesterday. Iya, tepat sekali. Ada kata yesterday, maka bisa kita tahu bahwa itu adalah bentuk lampau. Jadi, kalau udah tahu dia bentuk lampau, jangan lagi pakai to be is mr, melainkan pakai to be apa? Al continuo. Masih ada al continuo di dalam? Ya. Ada nih. Kira-kira kalau dia kata kerja kedua, berarti to be yang kita pakai di pasif itu pakai apa al continuo? Cengengesan baru masuk. Baru bangun dia. Apa al continuo? Tahu, Miss. Nggak tahu ya. Ada yang tahu? Coba nyalakan audionya. Kalau dia kata kerja kedua, berarti to be yang kita pakai bukan. Was for means. Baik, terima kasih. Was atau were. Ya, terima kasih Liska. Ya, yang kita pakai adalah was dan were. Kalau dia benda yang tunggal, maka pakai apa? Was. Were. Was. Siapa yang bilang were itu? Aduh. Ibran dari tadi nih ya. Was. Wah, Miss. Oh iya ya. Ini karena begini apanya videonya, jadi nggak nampak saya yang ngomong. Baik, kalau untuk benda yang tunggal berarti kita gunakan dia to be was, sedangkan yang jamak kita pakai were. Kecuali you ya, you itu harus selalu pakai were meskipun dia tunggal. Tapi kali ini I-nya tidak istimewa, dia nggak pakai am. Ya, meskipun dia tunggal, dia pasti pakai was. Baik, kita coba yang ini. We needed you yesterday. Yang mana objeknya di sini? Yang adalah iya. Jadi dari mana Miss kita tahu objek itu? Gimana kita cara mengenali objek itu? Jadi kayak mana Miss? Contohnya dia panjang sekali kalimatnya gitu ya. Cara melihatnya adalah lihat yang di depan kata kerja ya. Yang adalah kata kerja adalah needed, ya kan? Maka you ini kita pindahkan ke depan. Sudah. Lalu ingat, kalau kalimat pasif itu di depan subjeknya harus ada to be. To be-nya you itu apa, Miss? To be-nya adalah were. Jangan pakai was. Ya kan? Kenapa pakai were, Miss? Kenapa bukan pakai are? Karena kata kerja di aktifnya adalah kata kerja kedua. Ya kan?
Bentuk ketiga dari needed itu apa? Lihat di kamus, lihat di kamus. Cuman Miss punya tips. Kalau kata kerjanya itu, kata kerja keduanya itu udah berakhiran ed, pasti kata kerja ketiganya juga ed. Ingat ya, sudah. Kalau udah ada kata kerja ketiganya, harus ada kata by. Sebenarnya nggak ada pakai by as pun boleh, ya. Tapi kita mengikut kepada rumus yang tepat ya. By. Kemudian we-nya ini letakkan ke belakang. We menjadi objek, maka menjadi as. Udah ada Miss ketik langsung di sini ya. Kemudian ini kan keterangan waktu, karena yang namanya keterangan waktu, keterangan tempat, dia wajib diletakkan di belakang saja. Bisa ya? Baik, sekarang ini di sini Zoom meeting Miss tinggal 8 menit lagi. Nanti kita masuk lagi ya. Kalau misalnya tertutup otomatis. Nah, di sini Miss coba dulu bikin contoh. Baik, kita coba yang ini. Bisa dibaca? Bisa dibaca? Nampak tulisannya kan? Baik. I will ask someone. Miss akan minta salah satu membaca. Ada yang mau baca? Sebutkan aja namanya saya, Miss. Ada yang mau membaca? Yang ini aja. Yang atas. Ada? Desmond. Desmond. Siapa lagi nyebut Desmond itu? Kau, Mirji. Jangan ditunjuk temannya, tunjuk diri sendiri. Alpon lah. Ayo, baca dulu kalimatnya ini, Alpon. Udahlah, datang terakhir si Alpon ini. Ngil-ngil aja mukanya, senyum-senyum. Baik, ayo silahkan Alpon Tino. They clean the room every day. Oke, thank you Alpon Tino. They clean the room every day. Jadi pertama-tama kalau mengerjakan pasif itu, temukan dulu objeknya. Supaya kita ubah dia menjadi subjek. Cara menemukan objek itu adalah lihat kata kerjanya, iya kan? Di depan, ini kan they clean the room every day. Di depan clean ada kata the room. Baik, kalau the room nggak usah kita ubah dia ke objek gitu kan? Bakal langsung aja, langsung ketikkan the room. Miss mau tanya, berapa jumlah the room-nya? Ada disebutkan? Satu. Ya, tidak ada disebutkan, Miss. Nggak ada dia SIS-nya. Berarti dia jumlahnya 1. Udah, the room. Sudah. Kemudian, kita kan di sini setelah udah dapat objeknya, kan kita pakai to be, is, MR, atau was, were, ya kan, Nak? Nah, dari mana kita tahu dia is, MR, atau was, were? Lihat dari clean. Clean itu kata kerja keberapa? Ayo. Pertama. Iya, kata kerja Miss. pertama. Berarti kita pakai is, MR, kan? Kita pakai is, MR. Kemudian, the room itu kan tadi jumlahnya 1. Pakai is, M atau R? Is. Baik, is. Bentuk ketiga dari clean. Ini masa nggak tahu? Clean apa? Cleaning. Tambah ed. Cleaning. Cleaning. Cleaning itu continuous loh. Itu topik paling gampang harusnya untuk kalian. Masa cleaning? Clean bentuk ketiga lah. Tambah ed kan, Nak? Maka jadinya cleaned. Udah? Di depan kata kerja ketiga harus ada kata Bye. ya, by. Kemudian day-nya ini kita pindahkan ke belakang. Day menjadi objek, maka menjadi apa? There. Sorry? Them. There. Them. Nah, coba dilihat catatannya ya. Them. Them ya, Nak ya. Them. Kalau their itu kepunyaan, Nak. Their book, their house gitu ya. By them, udah. Ada kata everyday, karena dia adalah keterangan waktu, maka tetap letakkan di mana? Di belakang kan? Baik. Ya, kita coba yang ini. Udah pernah dipelajari atau enggak? Ini kebanyakan komentar hadir, tapi nggak dipelajarin ya aslinya. Baik, kita lihat. Ini soal yang sangat mudah.
My mother ate meatball. Apa itu meatball? Bola daging. Bakso. Ah, So, Miss. Oke, pandai-pandai. Meatball itu bakso, Miss. Bakso bisa dihitung atau tidak? Bisa. Pada dasarnya enggak. Itu kayak sabunnya itu. Uncountable. Iya, uncountable. Jadi kayak sabunnya itu. Pada dasarnya dia adalah setumpuk benda-benda, begitulah kita katakan. Cuman dia dibentuk menjadi, seperti contoh bakso, dia dibentuk menjadi sebuah bulatan gitu. Sama itu kayak kopi itu sebenarnya bisa jadi seperti bakso. Kayak mana caranya, Miss? Ya kita bekukan, kita bulatkan gitu ya. Gitu. Seperti itulah bakso ini. Jadi bakso ini adalah benda yang tidak dapat dihitung. Pernah Miss kasih tahu bahwa benda yang tidak dapat dihitung itu selalu tunggal. Berarti meatball kita letakkan di depan. Oke, meatball. Kata kerja keberapa? It itu kata kerja keberapa? Kedua. Dari apa? Dari Dari mana, it. Rio? Dari it. Dari Iya, tepat sekali ya. Dari it. Berarti kata kerja pertamanya it. Kata kerja keduanya it. Berarti kata kerja ketiganya apa? Karena kata kerja keduanya aja nggak tambah ed, jangan kau bikin kata kerja ketiga jadi atet. Jangan ya. Jadi memang harus terbiasa belajar. Ya, jadi kalau boleh nanti sambil belajar, nanti sambil lihat kamusnya. Berarti bentuk ketiganya adalah yang ini. Eaten. Apa yang kurang di pasifnya ini? Coba lihat. Apa yang kurang? to be. Iya, to be. Jadi di depan meatball-nya itu harus ada to be. Tadi kan kata kerja kedua kan, Nak? Berarti to be yang kita pakai is MR atau was were? Was were. Baik, meatball itu kan tadi tunggal ya, Nak ya. Maka jangan pakai were, melainkan kita pakai was. Udah. Di depan kata kerja ketiga harus selalu ada kata By. my mother itu kan subjek kan, Nak? Kita ubah ke objek, perlunya kita ubah dia menjadi her? Perlu. Enggak lah, tadi kan udah Miss bilang kalau Enggak, dia Miss. ya kalau udah berupa nama dia, asalkan dia bukan I, you, they, we, she, he, it, bukan me, you, dan seterusnya, itu nggak perlu diubah. Jadi contoh, my book, the door, atau the dog, mungkin nggak perlu diubah, tetap aja namanya. Jadi, by my mother. Gitu dia. Jadi, ini untuk kalimat pasif, tadi udah Miss tunjukkan yang present dan past tense. Baik, sekarang ini sebentar Miss Miss N, lalu masuk lagi ya, Nak ya. Ngerti? Karena kan ini belum pro Zoom meetingnya. Jadi Miss N dulu sebentar. Miss N, kemudian nanti langsung klik lagi link yang Miss kirimkan. Boleh ya? Paham? Miss. Sebentar ya. Miss N sebentar. Handphone, Miss. Pantaslah kalau belajar nggak fokus. Handphone, Miss. Pantaslah belajar nggak fokus ya. Orang pas dikasih link YouTube terbuka nanti jadinya yang lain-lain. Atau dibuka nanti Google Classroom, dibuka nanti yang lain-lain. Kirim dulu sekali-sekali babi panggang itu ke sini Rio ya. Udah berisik kali Rio masih lihat. Ngopi dulu pasca. Sembunyi si pasca. Hai Ninta. Hai Ninta. Hai, Miss. Kami udah selesai tadi satu sesi Ninta. Kamu baru masuk Ninta. Dari mana si Ninta ini? Mati wifi lo, Miss. Kasian kali duku, Miss. Aduh. Bisa aja yang di Kampuang dan jauh di Mato. Bisa. Harus pakai wifi. Beli paket lah Ninta. Baik. Tadi udah belajar tadi kami satu sesi anak ya. Yaitu sebenarnya hanya menjelaskan kembali kalimat pasif itu. Baik. Setelah yang tadi, Miss mau membagikan lagi, share screen lagi. Baik. Nah, yang ini kelihatan?
Ini namanya adalah jumbled sentence. Tadi kita udah tahu cara udah tahu cara bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ya kan? Subjek kalau di kalimat pasif menjadi apa? Jadi pasif kan? Ya kan, Nak? Nah, sekarang di sini namanya adalah jumbled sentence. Tadi kan udah Miss kasih tahu bagaimana cara mengubah kalimat aktif ke pasif. Kalau nanti masih bingung, tonton lagi lah video belajar Miss yang kemarin itu ya. Nah, sekarang Miss mau ngasih jumbled sentence. Apa jumbled sentence, Miss? Ada yang tahu apa itu jumbled? Dari contoh yang Miss tunjukkan ini, kira-kira jumbled itu artinya apa? Apa kira-kira? Ini kayak gini Miss bikin. Kira-kira jumbled itu apa? Iya. Ada yang jawab? Oke. Kalau dikatakan dia jumbled, berarti dia... Menyusun. Kalau menyusun itu arrange, Bang. Kalau jumbled itu artinya adalah acak-acakan atau tidak teratur. Maka bisa kita simpulkan bahwa kalau dikatakan dia jumbled sentence berarti kalimat yang masih tidak tersusun, ya kan? Kalau misalnya kita lihat contoh yang Miss tunjukkan berikut ini kan dia masih tidak tersusun kan, Nak? Ya. Jadi di sini langsung lihat dulu dia. Oke, Miss mulai dari terakhir aja lah. Dari sebentar ya, Nak. Baik, Miss coba yang ini. Baik, di sini ada kalimat yang masih acak-acakan lah kita katakan. Jadi di sini Miss minta kalian untuk menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat yang baik dan benar. Ya, jadi karena kebetulan hari ini kita belajar mengenai passive voice, maka kita lihat dulu kalimatnya. Oh, kayaknya ini kalimat pasif. Dari mana kita tahu kalimat pasif ini? Di sini ada kata by. Ya, jadi cara mengetahui apakah dia kalimat aktif atau pasif sebenarnya bukan hanya karena by-nya, tapi lihat ada to be dan ada kata kerja ketiga, gitu ya. Jadi langsung temukan dulu kata kerjanya. Ya, udah kalian temukan kata kerjanya. Apa artinya kata kerjanya di sini, Nak? Apa arti kata kerja berikut ini? Buka. Sorry? Open it. Dibuka. Open it berarti membuka atau dibuka. Ya, tepat sekali ya, Nak. Nah, lalu temukan dua benda, subjek atau objek. Ada dua di situ. Yang mana dan yang mana? Window. Dengan? The window subject. The window dengan si Ana, ya kan? Mungkin nggak jendela membuka Ana atau Ana membuka jendela? Ana membuka jendela. Yang ada Jendela adalah membuka Ana. Jendela dibuka oleh Ana. Ngel banget, Gus. Dasar kamu Mirzi ya. Baiklah. Karena hari ini kita belajar pasif, maka di sini yang menjadi subjek. Jadi di sini kita pasti belajarnya bukan membuka melainkan dibuka, ya kan? Itu kalimat pasif kan, Nak? Baik. Maka kalau kita mau pakai dibuka, yang ada jendela dibuka Ana atau Ana dibuka jendela. Yang mana yang benar? Jendela dibuka. Jendela dibuka Ana. Bukan Ana dibuka jendela ya. Oke. Berarti jendela dibuka Ana ya, maka Bentar sekali kursornya. Maka yang ada Miss bukan Ana dibuka jendela Miss, tapi yang ada adalah jendela. Oke, udah di depan objek kita bilang tadi di depannya ada apa? To be. To be. Udah ada di jumbled sentence-nya itu. Yang mana di situ to be, Nak? Was. 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 Yang mana kata kerja ketiganya di situ? Was. Yang mana kata kerja ketiganya di situ? Opened. Ya. Jadi bukan open it sebenarnya ya. Opened.
kayak ada ceh gitu. Susah nih memang. Open gitu. Open, Miss. Memang bahasa Inggris begitu, sedikit agak lebay sedikit, tapi memang begitulah. Dan jadi the window was opened. Opened. Oke. Di depan kata kerja ketiga ada apa, Nak? Bye. Iya. Bye, Miss. Ya, thank you. Ada kata bye. Oleh siapa? Bye. Oleh Ana, siapa? Miss. Oke, thank you. Oleh Ana. Ana. Maka dapatlah jendela dibuka oleh Ana. Jadi jangan sampai jadi Ana dibuka oleh jendela. Jangan sampai terbalik. Ya. Kalau misalnya dimintalah kita mengubah itu jadi aktif ya. Gimana lah kira-kira? Para motor siapa tuh? Kita coba ya. Sebenarnya belum level kalian di situ, cuman kalau bisa mantap. Miss tunjukkan sedikit aja. Kalau bisa mantap. Bentar, Miss naikkan. Dah, kita kan mau coba ubah ke aktif kan, Nak? Maka tadi kan subjeknya the window. Sekarang kita ubah menjadi si Ana, ya kan? Ya, Ana. Maka bisa kita simpulkan bahwa to be-nya kita hilangkan. Jadi kalau misalkan di kalimat pasif itu pakai is MR atau was were, di kalimat aktif itu kita hilangkan dia. Kita hilangkan siapa? Was. Betul? Kita hilangkan was. Cuman ingat bahwa was were itu adalah to be yang dipakai untuk kata kerja kedua. Bisa kita simpulkan berarti open-nya itu jangan open aja. Ya kan? Melainkan apa, Nak? Open. Ya kan? Ana membuka. Maka kalau udah menjadi aktif, hilangkan apanya lagi kira-kira? Bye. Apanya? Bye. Bye. Iya. Bye. Bye. Nah, jadi jangan lagi Ana opened by, jangan. Melainkan Ana opened the Window. window. Gampang atau mudah? Gampang atau mudah? Sulit. Aduh. Sudah, Miss. Mudah lah, jangan sulit. Baik, kita lanjut. Ya, ini gampang juga. Ayo lihat-lihat yang mana kira-kira dua benda yang bisa kita pakai di sini. Tidak, temukan Car dulu. sama Temukan dulu kata kerjanya. Repair. Dekar dan Lagi. Man. dekar dan demen, tepat sekali. Baik, kata kerjanya yang mana, Nak? Pak, pandai aku bacanya, Miss. Iya, sebutkan aja lah. Ya, apa? Repair it. Jadi gini itu, Nak. Kalau misalnya ada dia berakhiran ed kan, ed-nya itu baca pakai t aja. Jadi repaired. Boleh? Gitu ya, Alpon ya. Ya, Itu, Miss. itu simpelnya. Jadi kalau ada dia kata kerja berakhiran ed, baca aja ed-nya itu dengan t. Ya, sebenarnya itu gitu ya bacanya. Gitu. Cuman untuk kita yang bukan pengguna bahasa Inggris kan kita bukan native speaker karena native speaker itu artinya orang yang memiliki bahasa asli atau bahasa ibu bahasa Inggris. Kita bukan native speaker, betul? Kalau kita bukan native speaker, nggak apa-apa, kita belajar sedikit-sedikit. Jadi seperti yang Miss katakan tadi, kalau ada dia kata kerja berakhiran ed, ed-nya itu baca dengan t saja. Jadi repaired. Baik, ada yang tahu apa arti repaired? Ada yang tahu apa arti repair? Mengulang. Baiki. Ulang. Ada lagi selain daripada Memperbaiki. Alpon Memperbaiki. katanya memperbaiki. Ada lagi jawaban lain? Baiki. Membetuli. Apa? Membetuli. 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 Ada yang lain? Betul juga sih membetuli. Memang, aduh kalian ini 9B ini juga Baiki. jawabannya selalu. Dah, baik. Ada yang benar, udah ada yang benar ya, yaitu memperbaiki. Bisa juga yang sebenarnya Mirzi membetuli, cuman itu lebih ke bahasa daerah mungkin ya, Nak ya. Iya kan? Di kampung kita ada membetuli. Tapi kalau misalnya kita pakai itu di bahasa formal, orang nggak tahu apa membetuli ya. Memperbaiki. Nah, tadi kan ada dua benda ya, yaitu the car dan man. Yang benar, mobil diperbaiki oleh laki-laki tersebut atau laki-laki tersebut diperbaiki oleh mobil? Yang mana yang tepat? Laki-laki tersebut. Perbaiki. Diperbaiki oleh laki-laki tersebut. Si Mirzi ini kalau bisa nggak nyambung aja ya. Iya,
Udah benar ya, Nak ya? Mobil tersebut diperbaiki oleh lelaki tersebut. Baik. Maka yang di depan adalah the car. Udah, di depan objek atau di depan subjek itu, maka di depannya ada apa, Nak? To be ya. Di mana to be-nya di situ? Was. Baik, was. Kenapa pakai was? Kenapa bukan were kira-kira? Janganlah dulu karena soalnya itu, jangan dulu. Kenapa bukan were? Karena subjeknya satu, Miss. Dari mana kau tahu satu, Ninta? Dari situ, Miss. Dari mana? Karena nggak dua dia, Miss. Ayo, Ibran, kenapa? Kenapa satu itu? Kenapa bukan 5? Di soalnya gitu wordnya, Miss. Dari mana kau Ibran, tahu itu weh. tunggal? Ayo, Ibran. Aku, Miss. Iya, Boleh silakan, S-nya, Ibran. Miss. Ibran. Nah, Ibran saya katakan Alpon yang muncul. Apa S, tadi, S, Ibran? S, 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 Iya. S, S. Iya, silakan, Ibran. S-nya nggak ada, Miss. Nggak ada S-nya, Ninta. Itu jawabannya. The car. The car itu nggak ada SIS-nya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa the car itu tunggal. Gitu ya, Ninta? The car was. Oke, yang mana kata kerja ketiganya tadi, Nak? Ri? Sama ajanya, Miss. Ya udah, kan Miss, kalau misalnya nggak ada di soal Miss kasih tunjuk dia tunggal atau enggak, kayak mana? Kan karena baiknya Miss ngasih tahu kan was. Kalau nggak ada Miss bikin was, Miss suruh kalian sendiri membikin tubinya, tahu nggak? Belum tentu kan? Gitu loh. Ini kan karena Miss kasih taunya ada was di situ, makanya kau tahu the car itu tunggal. Coba nggak ada Miss bikin wasnya. Miss suruh kalian bikin sendiri tubinya, was atau were. Pasti bingung. Kan gitu kan? Udah, ayo di depan kata kerja ketiga ada apa? Apa, Nak? Bye. Oke, thank you. Oleh siapa? Oleh? Man. The The man. man. Miss. Baik, thank you. Jadi kalau The man. Oke, sekarang Miss coba minta kalian ubah yang ini menjadi kalimat aktif. Caranya adalah kirim ke chat, tapi chatnya itu hanya ke Miss. Klik yang dari atas atau dari bawah juga bisa. Bisa chat kalian. Nah, di situ kalian chat private ke Miss, ya. Ubah yang ini, the car was repaired by the man, ubah menjadi aktif. Ayo kirim sama Miss private sekarang. Ayo, silahkan. Miss tunggu. Ayo, silahkan. Kayak mana buat, Miss? Kayak tadi loh, si Mirji udah tidur, tengok. Rebahan, Miss. Boleh ya sambil nyender. Jangan dicoret apa, Miss? Gambar Miss. Kirim secara pribadi ya. Di sini yang udah mengirim ada Desbon. Desbon udah tepat, mantap. Ibran masih kurang tepat, kalau mau diperbaiki boleh. Desbon udah tepat, nanti Mas kasih tahu jawabannya ya. Ibran masih salah, kalau mau diperbaiki boleh. Ingat, di kalimat aktif, Nak, is MR sama was were nggak boleh ketemu kata kerja. Pernah Miss kasih tahu kan? Kecuali kata kerja berbentuk ing. Contoh, I am learning, saya sedang belajar. She is washing, dia sedang mencuci, gitu. Tapi kalau to be-nya itu ketemu kata kerja pertama atau kerja kedua nggak bisa. Pantang, berdosa. Ayo, masih Desbon sama Ibran. Oke, Ibran udah benar ya. Ibran sudah tepat. Mantap. Ayo, Liska mana? Si Alpontino masih kurang tepat, Nak. Masih kurang tepat.
Tadi kan udah Miss bilang, kalau kalimat aktif itu tidak boleh yang namanya is, MR sama was were itu ditambah kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Ya. Oke, Rio sudah tepat. Rio sudah tepat. Ervani sudah tepat. Ini kalian jangan ada yang chat-chat pribadi ya sama kawan kalian. Apa jawabannya? Jangan ya. Udahlah di kelas kayak gitu, online pun kayak gitu. Alpon masih kurang tepat. Kalau mau diperbaiki boleh. Liska mana Liska ini? Udah aku kirim sama Miss dari tadi ya, Miss. Belum dibaca, Miss. Bah. Lah kok ngamuk? Nggak ada. Ayo coba kirim. Dari mana suara. kirimnya, Miss? Private, nak. Private. WA, Miss. Dari mata turun ke hati. Kasih tahu Kirim, dulu. Miss. Kasih tahu dulu Alpentino. Mata turun, nak. Yang dari WA nya kalian kirim. Kenapa dari WA? Aku dari WA, Miss. Kirim di sini lah, nak. Di Zoom ini lah, nak. Nggak dengar tadi aku, Miss. Pakai Zoom kalian kirim. Goblok. Kirimnya, Miss. Kirim di sini, nak. Kan ada chat di Zoom meetingnya itu. Kak chat. Baru Nggak kirim tahu dia, hanya Miss Desti kirim. Jangan ini. Aduh, si Rizka. Cuman nggak apa-apa lah sambil Miss baca. Langsung tuh, aja. Sis. Oke, si Rizka udah tepat. Oke, Rizka juga udah tepat. Apa yang dikirim ini, Miss? Makanya Mirji jangan tidur ya Mirji. Si Rio udah pas, siapa udah pas? Si Mirji masih tidur. Tadi kan- aku tadi, Miss. Ini, jadi pekerjaannya adalah kan ini ada Miss tunjukkan hasil passive voice yang tadi, yang ini kan. Ini baru kita kerjakan karena itu coba ubah seperti yang tadi, coba dia kembali menjadi kalimat aktif. Ayo. Sampai 5 menit ya, Miss tunggu ya. Ayo. Ada 2 yang Ngapain, Miss? astaga. Siapa lagi yang ini? Kirim ulang ke Miss yang tadi nih, Miss. Nggak usah. Dah. Skip. Ninta Apa ini? sudah Kurang- tepat. Alpon masih salah lagi. Ngapain tadi, Miss? Nggak usah kirim ulang sama Miss. Di chat Oke. ini dah tahu aku caranya di sana, Udah, Miss. Liska nggak usah lagi, udah pas. Tes. Mirzi masih salah. Antonio sudah tepat. Real Roy sudah tepat. Ninta sudah tepat. Nggak ada Macy Miss lihat hari ini ya. Tes. Sambil dikerjakan ya, Nak. Sambil dikerjakan. Ini siapa lah yang tes ini? Nanti Brand. Ini Masuknya. Tadi enggak. Wahyu, Wisnu, ini ijazahnya belum kan, Nak? Jadi mohon hari ini dikirimkan segera ya. Ini kenapa jadinya guru juga ikut nanya kan? Karena ini demi berkasmunya. Nanti kalau misalnya surat keterangan lulus Yang belum juga siapa aja, ada. Miss? Yang sampai saat ini yang Miss ketahui ya, itu adalah Wisnu dan Wahyu. Ya. Jadi langsung carikan di mana ijazah SD-nya, cari mana ijazah SD-nya, lihat legalisirnya langsung atau fotokopinya langsung kirimkan ke Satu Padu. Di foto, di scan, seperti yang lain lah. Kalau yang lain dikirim melalui apa, Nak? Di scan ya. Jadi nanti biar beres. Aku nggak ada loh, Miss. Mirzi belum ada. Sebelumnya ketika... Nggak ada, aku nampak unik. Aku ambil semalam dari sekolahku. Hah? Alpon udah ada nggak sih? Belum, Miss. Loh, kok bisa? Jadi ya Aku udahlah. belum, Miss. Oh, berarti itulah data-data Aku nggak pernah nampak ijazahku, Miss. Kayak mana? Jadi nanti kayak mana kalian kuliah? Kayak mana kalian cari kerja? Masa ijazah pun nggak nampak di mana? Aku nggak tahu, Miss. Sama siapa kumpul, Miss? Diambil, Miss. Belum Miss dikasih ulangi kayak ya. dari sekolah, Miss. Miss ulangi ya.
kayak mana kau udah kelas 3 SMP? Nggak mungkin sampai sekarang belum ada ijazah SD-mu. Miss ulangi ya. Oh, semalam sih, Miss. Cari ijazah SD-mu, ya. Lihat fotokopinya atau ijazahmu pun kamu fotokan atau kamu scan, kirim ke Pak Bernard. Gitu. Kirim ke Pak Bernard atau Pak Edi. Siapalah TU kita tahu usaha kita. Hari ini terakhir. Miss kasih tahu ya. Intinya nanti biar beres ijazah SMP-mu. Baiklah, udah kita lepas dari situ, kita lanjutkan materi kita. Di sini sudah ada yang mengirim, Miss bacakan siapa-siapa aja yang ngirim ya. Ada Desbon, Ibren, Alpon, Rio, Ervani, Ninta juga sudah tepat. Alpon masih kurang. Rilroy sudah tepat, Antonio tepat, Mirzi masih kurang tepat, kemudian Apri sudah tepat, Liska sudah tepat. Baik, ini kan Miss minta untuk ubah dari pasif ke aktif kan, Nak? Padahal tadi udah adanya caranya. Baik. Nah, di kalimat pasifnya kan, the car was repaired by the man. Berarti kalau misalnya kita terjemahkan dia, artinya adalah mobil itu diperbaiki oleh laki-laki tersebut, gitu kan? Maka kalau misal kita ubah dia ke pasif, berarti laki-laki tersebut jangan jadi diperbaiki, tapi apa? Memperbaiki kan? Memperbaiki mobil tersebut. Sekarang yang menjadi subjek berarti siapa? The man kan? Nah, sekarang habis itu untuk menentukan apakah dia kata kerja pertama atau kedua, lihat to be-nya. Apa to be-nya di situ? Was. Ya, to be-nya was. Kalau misalnya tadi the car is repaired tadi sebelumnya, berarti dia kata kerja pertama. Tapi kalau ternyata to be-nya itu was atau were, berarti dia berasal dari kata kerja kedua. Jadi the man repaired. Gini kan? Karena dia udah kalimat aktif, kita hilangkan kata by. Tepat ya? Kemudian kita masukkanlah kata the car. Pas ya, yang Miss bilang tepat tadi. Alpon masih kurang tepat tadi anak ya. Iya. Kita ambil dua lagi lah. Dua lagi ya. Baik, kita kerjakan yang ini yuk. Ada yang mau langsung kasih tahu jawabannya yang ini? Ini ubah ke pasif masih ya nak? Masih menyusun. Ada yang mau langsung sebutkan namanya kalau ada yang mau? Aku Miss. Gitu. Ada yang mau jawab ini kira-kira? Ubah ke pasif itu, Miss. Iya, masih pasif, nak. Masih menyusun. Saya, Miss. Bisa. Oke, silahkan Liska. Langsung bilang jawabannya. Unmute lah, Liska sayang. Masih kau matikan mic Muna. Oke. Our room. Ayo Liska dulu. Oke, our room. Our room. Is. Ya, tepat sekali. Is. Oke. Not. Hah? In. Tunggu nak. Is not dari mana notnya? Ini ada not, Miss. Oh iya, sorry. It's not, oke. Jadi Miss yang nggak baca tadi ya. Miss yang nggak Clean. Oke, sorry. Clean. Ini ya? Ya, Miss. Ya, kemudian? As. Langsung. Clean as, langsung? By us, Miss. By us. Oh iya, by us. Oke, berarti menjadi ruangan kami dibersihkan oleh kami. Gitu ya, Alpon. Terus Alpon itu. Aduh. Ya, ruangan tersebut atau ruangan kami dibersihkan oleh kami. Gitu ya. Oke, yang ini kita coba ubah ke aktif. Kita coba ubah yang ke aktif. Nah, jadi yang namanya kalimat pasif itu tidak hanya berlaku kepada kalimat positif. Jadi bisa juga dia dinegatifkan. Caranya adalah tinggal tambahkan kata not di depan to be-nya. Bisa ya? Tinggal tambahkan kata not di depan to be-nya. Kemudian dia bisa juga menjadi interrogatif. Kayak mana caranya? Kira-kira? Interrogatif itu apa kemarin Miss bilang interrogatif itu? Tanya. Iya, kalimat tanya. Kalimat tanya. Jadi kalau misalnya mau kita ubah dia ke kalimat tanya,
tentu di depan itu harus ada to be kan? Maka To be. pindahkan to be-nya ke belakang. Maka menjadi is our room. Hilangkan not-nya. Is our room cleaned by us? Apakah ruangan kami dibersihkan oleh kami? Gitu dia. Oke, kita coba yang lain ya. Baik, yang ini tugas terakhirnya. Ayo silahkan. Yang ini yang terakhir. Setelah ini kita selesaikan Zoom-nya. Silahkan yang ini susun, dan ubah ke aktif. Berarti ada berapa jawaban yang kamu kirimkan kepada saya? Seperti tadi lagi ya, nak, private. Berarti ada 2 ya. Ubah ke pasif, susun pasif, kemudian ubah ke aktif. Ayo silahkan, Miss tunggu. Ini Zoom-nya tinggal 8 menit lagi, cepat kali. Ayo silahkan, nak. Ayo silahkan. Wah, 8 menit lagi. Ayo, yang paling cepat Miss kirim pulsa. Paling cepat dan benar. Serius. Nanti kirimkan namanya, apanya ya, nomornya ya. Yang paling cepat dan benar. Wi-Fi, Miss. Oh, nggak ada yang pakai pulsa di sini ya? Nggak apa-apa lah, lumayan pulsa. Tapi goceng aja ya. Yang paling cepat dan benar. Oke. Desbon, sudah benar pasifnya. Silahkan ubah ke aktif. Aktifnya si Desbon masih salah. Jadi kan kalau subjek itu kan misalnya di pasif diubah menjadi objek kan gitu kan. Nah, jadi kalau objek di pasif itu kalau misalnya kita ubah pun ke aktif, ubah jadi subjek. Jangan contoh them dia di kalimat pasif karena kalau misalnya mau kita ubah dia ke aktif, jangan tetap them. Melainkan apa? Jadi they, gitu loh. Ibran masih kurang tepat. Ayo, tinggal 6 menit lagi. Zoom, Miss. Benar gitu, Miss, atau enggak? Masih kurang tepat. Bentuk keduanya given itu apa? Kan itu berasal dari kata give, kata kerja pertamanya give. Ya kan? Bentuk keduanya apa? Give, ini, given. Makanya lihat di kamusnya. Harusnya Desbon tahu sih. Orang kemarin udah belajar passive voice kita. Ayo, Ninta pun belum muncul. Mirzi masih kurang tepat. Oke, udah tepat ya. Desbon dapat coaching. Coaching. Nanti Desbon chat pribadi sama Miss ya. Miss ini nomorku bilang ya. Nanti Miss kirim pulsa. Tidak ada lagi yang mau mengirimkan? Diska masih mau mengirim? Karena waktunya tinggal 5 menit, jadi biar segera kita tutup. Miss juga mau ngomong untuk terakhir. Aduh, Ibran masih salah. Jadi kalau untuk pasifnya, karena untuk pasifnya nggak usah dulu kalian ganti kata-katanya. Hanya yang di PowerPoint di sini aja susun. Kemudian kalau mau ngubah ke aktifnya, sesuai dengan pasif yang ada gitu, jangan diubah-ubah katanya. Apa gine, Alpontino? Apa gine? Kau yang partisiple jadi partikel lah, repair jadi membetuli lah. Dari mana pula repair jadi membetuli? Kerjaan si Mirzi lain. Oke, Ninta udah tepat pasifnya, nak. Coba ubah menjadi aktif ya, nak.
Oke, nanti kalau tertutup otomatis lagi Zoom-nya, kita buka lagi ya. Sekali lagi lah ya, Nak ya. Liska. Oke. Untuk Liska, kalimat pasifnya sudah tepat. Kemudian kalimat aktifnya masih kurang tepat pada kata kerjanya, Nak. Kata kerja keduanya apa kan gitu kan? Karena kan to be-nya di situ were, Liska. Ibren, kalimat aktifnya tepat, tapi kalimat pasifnya mana? Oh iya, tepat. Tepat, sorry ya, Ibren. Oke, Ibren udah tepat ya, Nak ya. Ada yang mau ngirim lagi? Si Wahyu tengok I-nya aja, tapi nggak dikerjakannya. Wahyu, tadi udah Miss bilang ya, ijazahmu ya, Nak. Kau dengarnya, Wahyu? Iya, bilang dulu. Ya, Miss. Nah, kirim nanti ya. Langsung lihat fotokopinya, kirim langsung. Fotokan, kirim sama Pak Natal atau sama TU. Scan. Ninta masih kurang ya, aktifnya ya, Nak ya. Rio. Oke, baiklah, terima kasih. Sudah banyak yang benar. Ini nggak usah lah kita bikin zoom-nya sekali lagi. 3 menit lagi, semoga cukup. Ya, kita main cepat. Baik, kita akan susun. Kita susun. Di sini ada kata many question dan kata him. Yang benar itu banyak pertanyaan diberikan oleh dia atau dia diberikan, hampir sama aja ya. Maka di sini yang menjadi subjeknya yang mana di kalimat pasifnya? Yaitu many. Kenapa bukan him kira-kira? Karena to be yang ada di sana adalah were. Mungkin nggak him pakai were? Nggak mungkin ya, karena were itu kan untuk benda yang lebih dari satu. Sedangkan di sana yang lebih dari satu itu hanya ada si many questions. Apa many questions, Miss? Yaitu banyak soal, ya kan? Banyak soal diberikan oleh dia tahun lalu, gitu kan? Maka were, bentuk ketiga, mana kata kerja ketiganya di situ, Nak? Ada kata given. Udah. Lalu di depan kata kerja ketiga harus ada kata by. Kemudian bintangnya aja. Udah, di depan by itu ada kata him. Kemudian yang namanya keterangan waktu selalu letakkan di mana? Akhir. Di akhir, Miss. Baik, kita ubah dia. Iya. Di depan pun bisa sebenarnya. Di depan, di belakang bisa. Itulah yang namanya keterangan, ya. Baik, kita ubah menjadi aktif. Lihat kan to be-nya di situ ada were. Berarti bisa disimpulkan itu berasal dari kata kerja kedua. Jangan dibikin kata kerja pertama, ya. Jadi him kita ubah menjadi subjek. Maka him jadi apa, Nak? Oke, kita main cepat. Give, ubah menjadi kata kerja kedua, berarti menjadi apa? Give, iya kan? Many questions. Last year. Ini Miss N sebentar ya. Miss N sebentar, lalu masuk lagi ya. Bisa? Bisa, Miss. Untuk semua ya. Baiklah. Tadi udah selesai kita kita kerjakan, kita susun kalimatnya. Jadi sekarang untuk tugasnya. Jadi sambil dituliskan aja ya, Nak ya. Di sini masih seperti tadi tugasnya, Di sini Miss akan mengirimkan sama seperti tadi. Sebentar. Wah, si Adanta udah mau selesai datang dia. Baik, untuk kalimat berikut, Miss ganti lah ya. Oke, silahkan dituliskan beberapa soal. Jadi sekarang Miss tinggal ngasih tugas saja untuk latihannya. Tuliskan soal berikut untuk tugasnya.
Misalkan kasih sekitar 3 soal aja. Ya. Jadi tugasnya adalah susun seperti tadi, lalu ubah ke aktif. Itu tugasnya. Bisa, Nak? Ini soal yang pertama, silahkan ditulis. Atau di screenshot juga bisa. Ini soal yang pertama. Habis ini jangan langsung keluar ya, biar Miss lihat dulu siapa yang hadir ya, Nak ya. Biar ada laporan Miss. Ini langsung jawab, Miss, atau nanti dijawab? Nanti aja dijawab, kirim di ini aja, di Google Classroom aja Miss bikin apanya ya. Miss bikin judulnya ya, kirim ke situ ya. 3 soal aja sikitnya ini. Ubah, susun dia menjadi kalimat pasif yang tepat, kemudian ubah ke aktif, itu aja. Berarti kan Miss kirim 3 soal, berarti pekerjaannya ada 6. Oke, bisa Miss lanjut soal berikutnya. Ninta bisa-bisa Miss, kata si Ninta, tapi mic-nya dimatikannya. Nggak bisa Miss dengar kamu ngomong apa, Ninta. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Kan gini udah, Miss. Iya kan, belum tentu. Itu artinya iya. Belum tentu layarnya Miss lagi ngeliat kau. Cuman kebetulan aja Miss lihat layarmu. Kalau Miss ganti ke si yang lain, sok manis Ninta. Enak lah Ninta ya. Tidur aja di rumah ya. Enggak lah, Miss. Aku anak baik aku, Miss. Nggak mungkin, nggak percaya Miss. Ini kalian pada mau ke SMA mana ini? Santo Thomas? Yang bandel-bandel ini masuk seminari lah kalian ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Soal berikutnya, sebentar. Oke, yang ini soal, tunggu, Miss perbaiki anak ya. Ayo, yang ini. Sebentar. Tiga soal aja kan, Miss? Nak? 3 soal aja. Iya, 3 soal. Satu lagi ya. Udah ditulis ini. Bisa Miss pindah soal berikutnya. Belum ya. Kalau bilang belum itu, Ibran, nyalakan mic-nya, Bang. Mic-nya. Jadi Miss dengar belum atau enggak. Lagi-lagi kayak si Ninta, kamu. Kebetulan Miss lihatnya layarnya. Ditulis pasif sama aktifnya kan, Miss? Iya. Sudah bisa Miss lanjut soal berikutnya, Nak? Sudah, Miss. Sudah ya. Sebenarnya kan screenshot pun kan bisa. Ininya kegunaannya online ini. Sebentar ini Miss perbaiki ya soalnya. Sebentar ya, Nak. Oke, ini aja. Tepat. Sebentar, Deng. Satu lagi. Oke, ini soalnya. Dah, Miss. Sudah.
Udah, Miss. Antonium si Udah, Miss. Miss. Lihat bentar. Tinggal cekrek-cekrek aja pun. Iya, betul itu. Finish? Finish Miss bilang tapi sorry. Jadi yang lain saya buka. Sudah? Sudah, Miss. Oke, thank you. Sebentar ya, biar Miss lihat dulu ini. Iya Mirzi. Nampak kali si Mirzi ini. Biar Miss tebak ya. Kerjaan si Mirzi ini setiap hari pasti buka TikTok. Ya kan Mirzi? Karena lagunya sangat khas. Oke, terima kasih. Terpesona aku, Miss. Terpesona sama siapa? Sama si Ninta. Sama Miss. Bohong kau. Miss terpesona sekarang sama si Rio-nya. Karena dia enak buat nyender. Udah enak dia nyender sekarang kan? Si Apri juga. Mana Apri tadi? Udah hilang. Oke, thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. Nanti jangan lupa tugasnya, nanti Miss bikin judul baru di Google Classroom. Nanti kalian kirimkan ke situ, dikirimkan tugasnya. Kemudian apa lagi Miss bilang? Oh, Miss mau mengingatkan saja mengenai ijazahnya segera dikirimkan hari ini terakhir. Oke, sebelum Miss Aku udah, Miss. Udah barusan ya? Iya, Miss. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi kira-kira sebelum Miss tutup? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bilang nggak ada dong. Nggak ada Miss, gitu aja. Lalit, oke, thank you so much. Nggak ada, Miss. Adong. Oke. Nggak ada, Miss. Iya, Ninta. Pelan kamu jawabnya. Kau Usah lah kalian berdebat, weh. Si Ninta sekali Ini nggak ditanya pun. Iya, sekali keluar suaranya. Iya, ada Miss, gitu ya. Baiklah. Padahal nggak ditanya. Nggak apa-apa. Ditanya Miss tadi ya, kau. Tanya. Kecuali untuk minta katanya. Mana ada kau? Si Mirzi ini karena nggak ada lagi si Fernando, dia yang mengganggu sekarang ya. Iya, Ci. Iya, Fernando kan? kemana, Miss? Mana tahu Miss, tanya lah kawan kalian kok kenapa dia pindah udah kelas 9 aja. Ngedrip dia. Apa ngedrip? Sama mobil Zico. Oke, sebelum Miss akhiri, Miss cuma mau ngasih tahu sedikit. Apa ya yang mau Miss kasih tahu? Oh, penggunaan sosial media. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa meresahkan menurut saya. Janganlah kalian dikerja-kerjai kawannya, ngirim-ngirim chat yang aneh-aneh. Kadang-kadang saya mikir, ini nggak mungkin ini orangnya. Kadang mikir kayak gitu loh. Maksudnya bijak-bijak pakai sosmed. Nah, kemudian contohnya mungkin juga, contoh mau mengechat gurunya, mungkin beberapa guru ada yang ngasih tahu ini. Kalau misalnya mau ngechat gurunya, ucapkan dulu salam. Jangan langsung, Miss kayak mana tugas yang ini? Udahlah kamu nggak memperkenalkan diri, langsung kau tanya kayak mana tugas ini. Kan belum tentu Miss menyimpan nomor kalian semua. Jadi kalau misalnya mau nanya lagi chat, kasih tahu Miss ini contoh, Miss ini Alpon, kayak mana Miss soal nomor segini, nah gitu. Dan langsung to the point aja, jangan Miss boleh nanya, jangan kayak gitu ya. Karena nggak cuma kamu chat yang Miss mau balas gitu. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebentar ya.
Oke. Karena kebetulan juga yang Miss ampu atau Miss pegang itu ada sekitar 10 kelas, jadi Miss nggak bisa janji bahwa akan selalu ada Zoom meeting, cuman yang Miss tahu pasti dalam 1 bulan pasti ada begitu. Kalian itu udah kelas 9, udah mau lulus sebentar lagi, saya harap kamu lah yang tahu diri kamu sendiri, harus semangat belajar kayak mana. Kenapa? Sebentar lagi kamu SMA. SMP dengan SMA itu beda loh. Artinya kalau udah SMA, kamu mau dewasa, kamu harus dewasa sendiri gitu, nggak harus kami yang menuntun. Kalau SMP, iya Ninta, iya Alpon, iya Liska, kayak gitu kalau SMP kan. Kalau SMA kau salah biar gitu loh. Jadi dewasa sendiri, temukan sendiri kesalahanmu apa. Nggak kayak sekarang kan. Udah Wahyu, udah Mirzi, mana wajahmu Mirzi? Nggak kayak gitu. Itu SMP kan. Mana mukamu Mirzi? Tunjukkan dulu wajahmu Real Roy, dari tadi tidak terlihat. Nah, itu SMP kan. Kalau SMA nanti enggak. Dan Mahal harga mukanya, Miss. iya kan, dari tadi Real Roy nggak nampak mukanya. Ah, galau, Miss. Gitu ya. Orang ganteng, Miss. Alpontino ini juga Lagi makan madu dia, Miss. Alpontino. Main kamu Alpontino. Kenapa jadi Iya, kalian? boleh banget. Biar nggak stres, Miss. Kalian buka Lagi TikTok makan saya madu dia, mukanya. Miss. Kalau mau Miss tutup nanti kalian masih mau bicara-bicara. Kalau masih mau bicara biar Miss aja yang live. Kalau masih mau, nggak apa-apa. Baik. Kapan ujian, Miss? Oh iya ya. Kan baruan nih. Oh iya ya. Kalau masuk kian gitu kan banyak kue Miss kan. Sekarang nggak ada lah ya kan. Sama tahun baru, Miss. Kalau ada selaku, maafkan aja, Miss. Allah, masa kau ayo? Ngaci masa. Miss nggak mau minta maaf karena Miss nggak punya salah. Ya. Dimakan, monggo dimakan. Banyak loh, Miss. Salah Miss. Sebagai THR-nya, isikan aja perusahaan 10.000, Miss. Nggak tahu diri kau ya. Pede ya nanti. Mau top up. Mau top up. Mau top up. Top up game. Beli UC. Apa itu? Jangan yang aneh-aneh. Apa itu Alpon? UC top up, Miss. Apa lagi Yusi Top top up? PUBG. Ya Tuhan, PUBG. Nggak ada pintu skip aja. Kapan ujian, Miss? Masih lah. Tahu berapa, Miss? Cukup 10.000, Cok. Miss nggak tahu ya, cuman ini masih sementara ya. Miss nggak tahu pasti ya. Kemungkinan, ini masih kemungkinan ya nak ya. Miss nggak tahu mungkin awal Februari, sebentar aja nih kurang Miss rasa. Itu pun kalau jadi, cuman kalau Miss lihat suasananya apa namanya corona ini macam nggak betul nih. Miss pun udah kena coronanya ini. Iya, Alpontino. Canggih kali. Ya Alpontino. Si Alpontino mau pamer kemampuan dia bikin background. Sayangnya backgroundnya nggak hijau, jadi nggak bisa. Baiklah, terima kasih untuk hari ini ya. Next time I will make our Zoom meeting. Miss akan bikin Zoom meeting lagi minggu depan. Jadi Miss harap minggu depan sedikit lebih ramai lagi. Hari ini ada sekitar 19. Baguslah, cukup seimbang dari 9A dan 9B. Nggak apa-apa lah. Tadi kata si Rio, biasanya berapa? Paling banyak 19. Hari ini pun 19 juga, sama aja. Paling banyak 5. Nggak mungkin. Kelas 9 dijadiin satu kelas, Miss. Hah? Ya, kalau online ya kita bikin satu kelas aja lah. Ya kayak mana kalau misalnya... Kenapa Miss bilang? Iya benar. Kalau misalnya Miss bikin 9A aja, kita tengok di sini ya. Pasti yang hadir hanya 1, 2, kemudian 3, 4. Cuma 4 biji. Kayak mana nih? 6, Miss, 6. Ada Anta sama Wisnu. Nggak nampak mukanya. Nggak Miss aku ya kayak gitu. Batot. Cakon. Kayak Wisnu kan dari tadi nggak nampak mukanya kan? Mana si Vincent? Orang penting itu, Miss. Orang penting. Oh, kalau nggak penting dibuang. Ini juga Miss. Sibuk dia, Miss, sibuk. Ini juga mau Miss sampaikan. Nggak peduli sebenarnya kalian itu pandai kali, bodoh kali, dan itu nggak perlu sebenarnya ada anggapan kayak gitu. Maksud Miss, ya kalau contohnya pembelajaran online gini,
ya apa kemampuanmu sebenarnya itu aja kasih tunjuk sama Miss. Apa pekerjaanmu sebenarnya kirim aja sama Miss. Kenapa rupanya? Jangan orang lain mengerjakan kok kirim sama Miss. Miss kan kayak mana Miss bilang ya? Udah taunya Miss kemampuan kalian. Jadi contohnya tiba-tiba si Ninta nilai 100 kan Miss curiga. Contoh ya. Bukan Miss nggak percaya Ninta nilai 100, maksudnya contoh. Maksud Miss udah taunya Miss kemampuan kalian semua, tapi yang Miss pengen itu, yang Miss pengen lihat itu adalah kemauan dari diri kalian sendirinya. Tiba-tiba lah nanti Makanya aku itu brand. Bagi brand. Bagi lah brand. Ya udahlah nggak apa-apa lah Kirim ya. woi GoFood. Oke. Kali cobaan di rumah. Terakhir kali. Ada lagi pertanyaan? Habis? Kapan Miss nikah? Aduh. Maaf ya, Miss. Kalian mau Miss nikah? Ya udah, Miss pindah, gampangnya. Udah kelas 9 pula kalian. Jangan nangis, Miss. Jangan nangis, Miss. Memang suara Jangan Miss kayak sedih, gini. Miss. Memang kayak gini suara Miss Mirzi. Jangan kayak gitu kalian. Dan kok jahat-jahat kali. Miss. Apa nak? Yuk. Pak Jagan kemana, Miss? Habiskan dulu makanan mie brand. Habiskan makanan mie brand. Pak Siagian ya di Pak Jagan kampungnya kemana? lah. Ya di kampungnya lah. Nggak apa-apa. Mungkin Pak Siagian kan gini. Bapak itu kan istilahnya kepala keluarga. Kemudian yang namanya kepala keluarga ya nggak mungkin lah jauh-jauh. Jadi mungkin ya. Kepala. Ngaco lu tong. Kayak gitulah pokoknya. Si Irfani juga tidak tampak wajahnya dari tadi. Si Pasca gelap. Macamnya lagi di mana dia? Lagi di Kutub Utara. Yang malamnya di situ Pasca. Malam, Miss. Malam di situ kan. Miss ingat si Pasca ini waktu pelajaran Kantinius kan. Ada kata yaun. Terus Miss tanya artinya yaun itu apa? Miss bilang. Dan si Pasca katanya menghayam. Kenapa kira-kira jawabannya menghayam? Pasti si Pasca pun nggak ingat. Kenapa lah? Kenapa lah Mirzi? Kenapa yaun itu artinya menghayam? Padahal yaun itu artinya menguap kan? Menguap. Gitu. Kenapa Pasca? Seranya hayam. Iya, karena kalau kita menguap Miss kan kayak gini. Ayam gitu ya. Itu Miss ingat. Oke lah ya, kalau masih ada yang mau menyampaikan, segera sampaikan. Miss akhiri sebentar lagi. Ada lagi pertanyaan? Habis ya? Selain pertanyaan Miss kapan nikah? Miss, ada masih yang UN, Miss? Sepertinya UN tidak ada. Jadi yang jadi kalian yang harus betul-betul sungguh-sungguh itu ya UTS, ulangan harian itu aja lah ya, Nak ya. Yoks, Miss. Terus kalian kan udah kelas 9, jangan sembunyi-sembunyi ngirim-ngirim tugas apa segala macam. Ada nanti masa di mana kayak si Alpon dalam 1 bulan nggak nampak sama sekali. Ada masa kayak gitu. Kelas 9 inilah yang paling sedikit. Lagi nyelam Miss di gunung. Halah. Ibu, Miss. Miss tanya lah dulu Ibran mau SMA mana Ibran? Apa, Miss? Ibran mau SMA mana? Ya kurang tahu, Miss. Lah, Alpon? SMA The Brito, Miss. Hah, di mana itu? Kayaknya pernah posting ya Alpon ya? Yang aku udah lulus itu. Di mana? Bandung? Di mana ya? Di Jakarta. Hati-hatilah kau nanti ya. Banyak apa di situ? Jadi gondrong aku nanti, Miss. Aduh, banyak gangster situ. Bukan si Alpon yang rusak nanti di sana, si Alpon yang merusak. Dia kan pengaruh buruk bagi lingkungannya. Antonio? Iya. Antonio? Udah ada tujuan? SMA di mana? Belum, Miss. Belum ya. Ninta lah. Ninta. Janganlah di satu padu kau Ninta sakit matanya saya lihat kau. Di mana Ninta? Aku ini, Miss. Di mana? Kalau nggak Miss lihat Sehari pasti rindu Miss sama aku. Iya sih. Iya. Di mana Ninta nanti? Apa ketemu, Miss? Kejadian banget. Aku, Miss. Cari-cari lah. Masa jangan orang tua yang menentukan SMA kalian. Harus ada kalian request sendiri. Ma, aku pengen di Budi Murni. Ma, aku pengen di Santo Thomas. Ma, aku di Del. Di Del. Coba kalian tes ya. Miss yakin Telados.
Kalian kelas 9 Miss. kelas 9 angkatan sekarang menurut Miss kalian pandai-pandai loh, serius. Serius. Kalian lah SMP angkatan paling pandai menurut Miss daripada yang kemarin, sorry ya. Karena kenapa Miss bilang gitu? Karena kalau angkatan sekarang menurut Miss merata gitu pandainya, merata. Kalau misalnya dulu kelas 9 yang dulu kan istilahnya dia hanya beberapa bagian gitu. Kalau sekarang dia merata. Coba lah Del, apalagi nak yang unggulan Yasop ya. Yasop, cobalah. Rizka udah ada tujuan? Mau ke SMA Negeri 1 Medan, Miss. Mana tahu dapat nanti. Nggak bisa Kalau kau. negeri zonasi. Zona. Ih, sayang sekali ya. Zona. Jalur Miss prestasi. Dari jalur prestasi, Miss. Alah. Emang ada ya kayak gitu ya? Emang bisa kayak gitu ya? Iso, Mbak. Enggak, Miss baru tahu ada kayak gitu, jalur prestasi. Kalau negeri sekarang kan harus zonasi. Ada, Miss. Bisa, Miss, kalau negeri. Dari mana kau tahu, Tapi Liska? anak angkat. Oh, ada jalur prestasi ya, nggak tahu Miss. Kalau si Ninta nggak bisa lah berarti. Kan dari jalur Nggak ada prestasinya. Moreno. Oh iya, Moreno di situ. Kalau Mungkin jadi anak angkat guru, Miss. Moreno, Semandu. Oh iya, Desmond udah ada tujuan? Belum. Nggak ada yang mau nyoba seminari di sini. Kalau si Pasca jadi anak seminari kayak mana? Ogah. Ih, jangan gitu kalian. Pastor rata-rata dari ini loh. Seperti si Pasca ini, bijak-bijak orangnya. Kalau aku jadi pengaruh guru. Oh iya, Jose ya. Mana Jose? Mana Jose? Ada di sini? Udah keluar dia. Ibu berkampanye. Ibu berkampanye, Miss. Apalagi Cabut dia, Miss, cabut. Iyalah, salah hari raja mukanya pikirnya kan. Vincent. Vincent kadang Miss heran. Tugasnya kok bisa tiba-tiba dia menanyakan ini kenapa bisa kayak gini, Miss ini kenapa bisa kayak gini. Rupanya kakaknya yang nanya. Vincent udah ada rencana? Mau ke SMA Vincent mana? Miss? Emang berapa Vincent di sini? Nggak nampak, Miss. Itu ada Vincent, rambutnya itu udah panjang. Kau tengok itu perubahan temanmu itu. Aduh. Makanya aku nggak kenal lagi, Miss. Ya Vincent, di mana rencana Vincent? Sekolah kan di Jogja aku, Miss. Oh, sekolah apa itu, Bang? Nggak tahu, ntar. Kok nggak tahu? Namanya apa, Cok? Kayaknya sekolah Katolik lah ya. Orang ini Sama juga, Miss. Swasta kan berarti. Di school, Miss. Surabaya aja kau, Vincent. Kemana pun bagusnya sebenarnya. Aku Yudan, Miss. Nanti kalau udah SMA kan jangan sombong-sombong kalian ya. Apalagi si Apa yang Rio bersombongkan, Miss? siapa tahu kan? Aku udah di Jogja. Aku udah di mana tadi Alpon? Di Jakarta ya? Jogja juga, Miss. Hah? Jogja juga. Enggak apa? Jogja juga. Oh, Jogja. Yogyakarta. Iya. Tawa Rio. Membot. Rio ini gemuk dia, Miss. Berubah kali si Rio ya. Rio. Makin membot dia, Miss. Makin membot. Enggak apa-apa lah. Nanti SMA. Apri. Percaya loh kalian, nanti SMA udah jadi glowing lagi mereka. Udah kurus lagi nanti. Kalau begadang nggak bakal. Glow ireng, Miss. Bernyanyilah, Miss. Iya, glow ireng. Glow ireng, Miss. Asalkan jangan pelajaran online. Ini si Apri sama si Rio nanti nih kurus lagi nanti itu. Tapi kalau di rumah lagi nya nggak yakin, Miss. Radit gimana, Radit? Mana Radit? Radit enggak. Bagus, Miss, lihat si Radit. Ganteng dia. Real Roy udah ada rencana lanjut kemana? Real Roy, nyalakan mic. Only lah, Roy. Bingung si Real Roy. Arlan, rencana kemana, Bang? SMA Negeri 1 Tanjung Merawah.
Oh, tempat tinggal kamu daerah situ ya? Ya, Miss. Oke. Udah pukul 9.47. Di sini Miss lihat yang hadir ada 17 termasuk Miss, berarti bisa Miss simpulkan berarti di sini hanya ada 16 siswa. Oke. Terima kasih yang udah hadir sampai akhir ya. Miss akan segera tutup kelasnya. Ya minta. Ya. Semoga minggu depan Miss ada kesempatan bisa kalau nggak padat kelasnya. Miss tutup kelasnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke? Bisa Miss tutup kelasnya. Selamat tahun baru semua ya. Ya, Miss. Nggak ada THR. Despon jangan lupa kirim nomormu ya, Bang. Bye-bye. Tutup. THR sakit, ditunjang. Dadah. Tutup ya. Dadah. Hai. Udah.